Salam, Horas, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah bagi kita pada Minggu Jubilate ini 3 Mei 2020 diambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 36. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita telah memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Mengapa kita dan bumi ini bersorak-sorak? Karena kita telah menerima keselamatan dan kemenangan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorak ini menggambarkan sukacita. Sukacita itu dirasakan oleh seluruh isi dunia ini. Jadi orang yang berjubilate adalah orang yang bersorak-sorai karena hidupnya dibebaskan, diselamatkan, dan beban beratnya berakhir. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Raja Daud dan umat Israel bersorak-sorai karena tabut perjanjian kembali ke Israel. Maka jiwa mereka penuh dengan sukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena tabut perjanjian itu adalah simbol dari kehadiran Allah yang dibuat pada zaman Musa. Tabut itu berisi 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas. Dapat kita lihat pada Ulangan 31 ayat 26, Keluaran 16 ayat 33 sampai 34, Ibrani 9 ayat 4. Tabut itu telah mengiringi umat Allah dalam perjalanan mereka di padang gurun, dan kemudian ditempatkan di kota Silo. Ketika bangsa Israel dikalahkan bangsa Filistin, tabut tersebut ikut dirampas dan dikuasai oleh mereka selama beberapa bulan, tetapi kemudian dapat direbut kembali oleh Israel dan selama 20 tahun ditempatkan di Kiryat Yearim. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika tabut perjanjian itu berada di depan Israel, maka semua musuhnya ditaklukkan Allah. Sebaliknya ketika tabut itu dirampas bangsa Filistin, maka Israel mengalami kekalahan. Itu sebabnya ketika tabut itu kembali dan ditempatkan oleh Daud di Yerusalem, sekaligus menjadikan ibu kota, maka Daud sangat bersuka cita
dan meminta Asaf memimpin syukur kepada Allah. Dalam puji-pujian tersebut, sesuatu yang unik adalah bukan hanya manusia yang memuji-muji Allah atas segala karyanya, tetapi alam semesta juga ikut serta dalam sebuah kidung pujian akbar, yaitu memuliakan Sang Pencipta. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ayat 31 sampai dengan 33. Selain itu, pujian-pujian tersebut berisi pernyataan pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan itu baik, Tuhan itu penyelamat umat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesaksian pujian ini kita melihat perpaduan dan keharmonisan manusia dengan alam semesta dalam menghasilkan pujian-pujian yang indah dan merdu dalam meninggikan nama Tuhan. Pujian-pujian Daud menyentakkan kita yang sering kali memandang sebelah mata terhadap lingkungan hidup. Alam dieksploitasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup yang materialistis, konsumtif, dan hedonis, serta menjadikan diri sebagai raja-raja kecil yang berdampak pada rontoknya keseimbangan semesta. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Daud seorang raja, namun dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah. Sekalipun dia memiliki banyak harta, punya kuasa, namun hidupnya baru merasakan ketenangan ketika tabut perjanjian tiba di Yerusalem. Ketika Allah hadir di tengah-tengah hidupnya dan umat Israel yang dipimpinnya, di saat itulah dia bersorak-sorai. Kini, kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa Allah hadir bersemayam di dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan sorak-sorai dalam ucapan syukur. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan bahwa minggu ini disebut Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Melalui pengalaman hidup kita sebagai orang beriman, kita diajak melihat setiap kali ada masalah-masalah di dalam perjalanan kehidupan kita, seperti pandemik virus COVID-19 ini. Pasti ada selalu yang menolong kita, yaitu Tuhan. Kita perlu melihat ke belakang bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pada waktu kita merasa kita tidak mampu menghadapi tantangan itu, tetapi kita bisa melewatinya karena Tuhan. Sekarang, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita melewati masa yang sulit ini, yaitu pandemi virus COVID-19, jikalau kita mengandalkan Tuhan. Karena itu, marilah bersorak-sorai, memuji Tuhan karena kebaikannya. Tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Tentu lebih indah jikalau pujian dan syukur itu kita wujudkan dengan perbuatan kita, dengan berbuat baik, saling tolong-menolong, dan kasih sayang. Selamat berjubilate, bersoraklah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.